Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi dengan saya, Safira Putriandini. Nah, kali ini kita akan membahas masih dengan tema yang sama, mengenai aplikasi pembelajaran online. Nah, kali ini aplikasinya yaitu Microsoft Teams. Nah, jadi banyak banget ya aplikasi-aplikasi pembelajaran online, dan salah satunya Microsoft Teams ini yang banyak banget fitur-fitur yang bisa digunakan. Oke, kita langsung aja. Di sini udah kita searching, kita udah masuk juga ke ke Microsoft Teams-nya. Kita klik daftar gratis karena belum ada akunnya. Oke, jadi di sini kita harus masukkan email. Jadi kita masukin email. Oke, jadi kita di sini udah masukkan emailnya, terus habis kita tunggu. Nah, di sini ada pertanyaan, bagaimana Anda ingin menggunakan tim. Nah, jadi ada pertama untuk sekolah, atau bisa untuk menghubungkan siswa-siswa dan fakultas, kursus, proyek, dan segala macam. Nah, itu bisa ada teman dan keluarga, kayak panggil video, kayak segala macam, atau bisa ada pekerjaan atau organisasi. Oke, di sini kan karena udah loading ya, udah di sini masih loading, dan sekarang kita bakal dikasih tahu dulu nih mengenai fitur-fiturnya ada apa aja di sini. Nah, di sini ada activity, jadi kayak untuk pemberitahuan, biasanya kayak feeds dan segala macam. Dan di sini tuh banyak banget kayak semacam pemberitahuan dan segala macam. Biasanya ada kayak jadwal kayak gitu-gitu. Nah, terus di sini ada chat. Nah, jadi di sini chat bisa kayak private chat atau kayak gimana dan segala macam. Dan pokoknya di sini bisa diatur. Dan di sini juga bisa calling. Wow, calling. Dan kita bisa di sini kayak ada Teams. Jadi di sini Teams ini kayak semacam untuk membuat sebuah grup, atau membuat, kalau misalkan dibilang kayak gini, berarti kalau misalkan dalam pembelajaran berarti kita bisa dibilang untuk membuat kelas gitu. Nah, terus di sini kita juga ada meetings ini semacam jadwal juga, kayak di sini juga ada pertama ada bisa schedule meeting, terus bisa ada meet now. Nah, di sini juga calling bisa, dan juga enggak. Nah, terus di sini kayak ada ini, terus habis ada files, meeting segala macam. Dan di sini juga bisa file, jadi kayak mau upload file segala macam. Oke, kita lanjut aja. Kita cobain satu persatu. Feeds. Nah, jadi kalau feeds itu biasanya itu pemberitahuan gitu. Pemberitahuan. Nah, coba. Misalkan kita ada Teams. Create Teams. Misalnya kita mau membuat kelas gitu. Nah, di sini ada from scratch. Jadi kayak bisa membuat kayak semacam basic Teams. Dasarnya dulu gitu. Terus habis itu kayak atau from a group or team. Jadi bisa kayak dari sebuah grup dari Microsoft segala macam gitu. Tapi aku mau yang basic dulu karena masih ecek-ecek gitu. Nah, di sini ada pilihan, ada private, public, atau org-wide. Jadi org-wide itu kayak benar-benar udah pokoknya udah luas banget.
Kalau public tuh kayak boleh siapa aja ikut gitu. Ada private. Kalau private harus ada izin dari kitanya, dari si pembuat akunnya itu. Kita private aja dulu. Misalkan namanya kelas 7B gitu. Selamat datang. Oke. Nah, nice work. Add members. Nah, jadi add members ini kita bisa nambahin peserta didik gitu. Nambahin siswa. Oke, Oke. Misalkan kita di sini mau namanya siapa ya? Putri misalkan. Nah, dan di sini kita skip aja. Jadi kan di sini tuh harus ada yang terhubung sama Microsoft Teams gitu. Nah, jadi nanti kayak bisa semacam diundang gitu ya, invite people. Jadi bisa ngundang untuk orang itu bisa untuk membuat akun Microsoft sendiri, dan bisa nanti dia bisa gabung dalam tim ini. Caranya yaitu ada invite people. Nah, jadi dari kitanya sendiri kita juga bisa ikut tim yang lain, dan kita juga bisa membuat lagi gitu. Oke, kita udah mengenai Teams dan segala macam. Dan dalam Teams ini kita juga bisa kayak add more people, jadi kayak bisa menambah banyak orang, bisa kayak create more channels, jadi kayak bisa membuat channel gitu. Dan kita juga bisa open the for answer question gitu. Nah, oke, jadi karena di Teams ini udah, kalau di chat kita di sini, chat ini kita kayak private chat gitu. Jadi harus ada orang yang benar-benar punya akunnya itu misalkan, dan harus bisa dan segala macam. Oke, lanjut aja. Nah, di sini ya. Jadi mau untuk menambah chatnya ini, kita bisa nambah yang ada di sini. Nih, aku cuk. Nah, enter name-nya, email atau group atau tag. Jadi bisa langsung ke emailnya, habis itu bisa langsung ke namanya dan segala macam. Nah, terus habis itu kita ada meeting. Nah, jadi ada di sini ada Meet Now. Jadi Meet Now ini kayak semacam Google Meeting, semacam Zoom dan segala macam. Dan di sini juga ada bisa kayak schedule meeting. Karena di sini nggak ada orangnya, jadi ya udah kita pakai schedule meeting aja. Jadi ada share link. Nah, Sapiros on the Teams meeting. Jadi Desember itu segala. Nah, misalkan sekarang jam berapa? Misalkan jam 6. Sore banget. Nanti kan mau sholat asar. 4:30 misalkan. Nah, sampai jam 5 aja, misalkan lagi ada rapat atau segala macam gitu. Atau kayak semacam pembekalan atau untuk buat pemberitahuan untuk kepada siswa gitu. Nah, kita schedule gitu. Nah, di sini udah ada kayak menitnya, berarti 30 menit ya, 4:30 sampai jam 5. Nah, jadi di sini bisa ada dua, yaitu ada copy meeting invitation, jadi bisa di copy gitu. Nah, di sini juga kita bisa kayak share dari via Google Calendar. Coba kita copy, udah di copy, baru kita share ke misalkan ke WhatsApp group atau segala macam gitu. Atau Telegram, bagi yang kok misalkan grup dari Telegram kan juga bisa. Dan itu habis itu di sini aja bisa share via Google Calendar. Nah, nanti diarahkan ke Google Calendar seperti itu. Oke, sekarang kita udah mengenai meeting. Sekarang kita mengenai calling. Oke.
Nah, biasanya kayak jadi ada speed dial gitu. Nah, jadi speed dial ini kita melakukan panggilan cepat gitu. Dan di sini kayak juga bisa add speed dialnya, sama ada semacam grup calling grupnya gitu. Nah, terus ada konteks. Nah, konteks ini kontaknya siapa aja gitu loh. Nah, jadi di sini kayak ada data-datanya biasanya seperti itu. Atau bisa untuk add contact. Nah, di sini juga ada history. History ini riwayat panggilan kita gitu loh. Udah kemana aja dan sini, dan semuanya akan tersimpan di layar ini gitu. Nah, terus bisa ada voicemail. Nah, di sini kita juga ada files. Nah, jadi files ini bergunanya kayak kita nih. See what everyone's working on. Jadi, apa yang kita bisa melihat apa orang kerja nih. Dan file-file yang mereka kerjain ini apa aja, dan di sini ada di sini. Dan di sini kita juga kayak close storage. Jadi biar untuk tidak terlalu berantakan dan segala macam, kita juga bisa untuk di cold storage. Mungkin kira-kira seperti itu. Nah, oh iya, di sini kita juga ada aplikasi. Nah, aplikasi ini banyak banget ya yang untuk Microsoft Teams dan segala macam. Misalkan kayak ada sebenarnya nggak kau kenal banget semua masalah aplikasi ini, cuman yang paling ini banget tuh kayak YouTube. Nah, jadi kita juga kayak bisa nih share a YouTube video with other member. Jadi kayak bisa share video untuk kepada yang lainnya gitu loh. Dengan cara ya kita paste URL-nya atau link-nya. Terus kita juga Kahoot nih. Kahoot itu kan kayak semacam kuis dan segala macam gitu kan. Itu bukannya keren banget, dan ada Prezi. Nah, ada Webex juga. Kisco Webex itu juga nyambung di sini. Kayak gitu. Kisco Webex segala macam. Kira-kira seperti itu mengenai Microsoft Teams, karena di sini tuh lebih Microsoft Teams itu lebih apa ya, lebih mudah digunakan juga, dan juga mudah pahami juga gitu. Dan di sini tuh fiturnya banyak banget sehingga udah dapat memudahkan untuk komunikasi dan untuk pembelajaran online. Dan kalau misalkan pembelajaran online, berarti murid-muridnya pun juga menurut saya akan lebih bisa dan lebih memahami mengenai Microsoft Teams ketimbang yang lainnya. Nah, mungkin itu aja dari saya mengenai aplikasi pembelajaran Microsoft Teams. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan dari video ini dan dari perkataan saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.